Valen, berbicara soal Mardani Maming yang menyerahkan diri ke KPK, kita tahu bahwa Mardani Maming merupakan kader dari politisi PDI Perjuangan. Apakah ada pendampingan dari Partai PDI Perjuangan terkait dengan penyerahan diri Maming ke KPK siang ini? Iya Reza dan juga saudara, hingga saat ini kami masih belum dapat menghubungi dari pihak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan begitu ya terkait dengan pendampingan hukum. Namun dengan informasi yang kami baca begitu di sejumlah informasi atau media begitu yang menyampaikan bahwa setidaknya salah satu kader PDIP yang memang jika terkena atau sudah terbukti melakukan pelanggaran dalam hal ini adalah kasus dugaan korupsi begitu akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah KPK, untuk melanjutkan penyidikan lebih lanjut. Tapi memang tentu kalau belum ada informasi terkait bagaimana nasib Mardani Maming ini sebagai kader PDIP, jelas yang ditunggu adalah bagaimana komentar daripada partainya begitu ya, karena memang hingga saat ini belum ada informasi mengenai seperti apa peran daripada partai dalam proses pendampingan saat proses hukum ini dikenakan kepada Mardani Maming. Reza. Iya, harapan untuk kliennya mendapatkan keadilan dari KPK sendiri menjadi harapan dari kuasa hukum tersangka yaitu Mardani Maming. Selanjutnya apa memang nantinya akan menjadi upaya dari kuasa hukum tersangka dalam kasus yang melibatkan kliennya Mardani Maming? Ya Reza dan juga saudara, sebenarnya ini kemarin juga dalam upaya untuk mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini adalah salah satu upaya daripada tim kuasa hukum Mardani Maming untuk memperoleh setidaknya keadilan dan juga memang deskripsi terkait dengan kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin pendirian tambang. Pemberian izin untuk perizinan untuk mendirikan bisnis tambang begitu ya. Tapi memang hingga saat ini yang dilakukan itu adalah pra-peradilan itu disebutkan memang digelar untuk memperoleh bagaimana sebenarnya kenapa Mardani Maming bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, karena dalam hal ini kuasa hukum menyebut tidak ada penjelasan yang rinci terkait dengan naiknya status Mardani Maming sebagai tersangka, karena sebelumnya Maming ini juga disebutkan begitu ya menyambangi gedung Merah Putih KPK Jakarta ini pada awal Juni 2022 di saat statusnya sebagai saksi begitu terkait dengan masalah dengan pemilik PT John Group Samsudin Andi Arsyad atau dalam hal ini adalah Aji Isam. Ini tepatnya pada tanggal 6 Juni 2022. Namun jika boleh mundur ke belakang terkait dengan proses pemeriksaan saat dirinya ini terseret kasus dengan pemilik PT John Group ini, Mardani Maming juga enggan berkomentar termasuk dengan materi pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Kemudian tiba-tiba di tanggal 22 bulan Juni 2022 KPK kemudian menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka. Di saat di tanggal itu pula KPK juga mengirimkan surat kepada Dirjen Imigrasi untuk melarang Mardani Maming untuk bepergian ke luar negeri, tentu dengan sebagai upaya untuk pemenuhan pemeriksaan yang dilakukan dalam proses ini. Dan memang terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka ini sudah ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2022 dan saat itu pula surat untuk pemanggilan sebagai ketersangkaannya ini telah dilayangkan kepada pihak Mardani Maming dan juga kuasa hukumnya. Kemudian jika melihat daripada kasus yang saat ini sedang dilayangkan kepada Mardani Maming ini terkait terkena kasus dugaan terkait
peralihan izin usaha pertambangan dari PT Bangun Karya Pratama Lestari ke PT Prolindo Cipta Nusantara, di mana saat proses ini berlangsung, saat pemberian izin untuk usaha pertambangan di Tanah Bambu akhir Juni 2022, Maming telah disebut menerima uang sebesar 104,3 miliar rupiah dalam rentang waktu hingga 2014 hingga 2021. Nah, Reza, ini gambar yang sedang Anda lihat, ini terlihat bagaimana Mardani Maming ini memenuhi panggilan daripada tim penyidik. Biasanya ini naik ke lantai 2 KPK untuk kemudian diperiksa oleh tim penyidik KPK terkait dengan bagaimana proses hukum yang selama ini terjadi, dan turut juga mendampingi, ini ikut kuasa hukum daripada Mardani Maming adalah Denny Indrayana begitu. Tentu yang ingin diketahui oleh seluruh rekan-rekan media di sini adalah bagaimana proses yang nantinya akan dilakukan oleh pihak KPK, termasuk dengan materi pemeriksaan, materi-materi yang ditanyakan, karena memang bisa dilihat ketika proses dulu terperiksa pertama pada awal Juni 2022 dan hingga ditetapkan dirinya sebagai tersangka, hingga saat ini KPK juga masih belum memberikan rilis mengenai bagaimana sebenarnya uang 104 miliar rupiah ini bisa diterimakan kepada Mardani Maming. Reza.